Bayi kuning karena kekurangan ASI? Tapi enggak kok, ASINya berlimpah. Jadi kenapa ya bayi kuning? Yuk kita bahas di video ini. Thank you, Mama. Yuk kita pelajari terlebih dahulu tentang bayi kuning. Ada dua tipe kuning pada bayi. Yang pertama adalah fisiologis. Ini artinya normal, tidak ada masalah, babynya baik-baik aja, sehat, happy, kenaikan berat badannya oke, tidak ada masalah sama sekali. Tipe yang kedua adalah patologis. Patologis itu apabila bayinya itu terlihat lemas, terlihat sakit, kuningnya dikarenakan dehidrasi, atau kuningnya dikarenakan masalah empedu. Nah, ini yang kita namakan sebagai patologis atau kuning yang tidak normal. Nah, di video ini kita akan bahas tentang kuning yang fisiologis atau kuning yang normal. Kuning pada kulit bayi itu disebabkan karena zat pewarna atau pigmen yang disebut juga sebagai bilirubin. Bilirubin ini sebetulnya ada di dalam sel darah merah. Betul sekali, bayi kuning itu ada hubungannya dengan ASI. Tetapi bukan hanya ASI kurang saja yang menyebabkan bayi kuning. Malah sebaliknya, ASI yang kebanyakan atau ASI yang cukup juga bisa menyebabkan bayi kuning. Jadi ada dua tipe nih. Bayi kuning yang disebabkan karena ASI yang kurang disebut sebagai breastfeeding jaundice. Bayi kuning yang disebabkan karena ASI yang cukup atau ASI yang berlimpah disebut sebagai breast milk jaundice. Kalau kita melihat bayi yang kekurangan ASI, biasanya mereka lebih lemas, pipis atau buang air kecilnya itu berwarna sangat pekat, bahkan berwarna oranye, dan mereka itu kuning dikarenakan faktor dehidrasi. Nah, ini harus cepat ditangani. Tetapi buat bayi kita yang kuning, padahal ASINya sudah cukup, pipisnya baik-baik aja, penurunan berat badan bayinya tidak terlalu drastis, kemudian bayinya aktif menangis mau menyusui dari payudara, berarti sebetulnya ASINya cukup, tetapi di dalam ASI ada suatu zat yang menghambat metabolisme dari bilirubin. Jadi bilirubin yang menyebabkan bayi kuning itu menumpuk di dalam darah, jadi deh bayi kita terlihat kuning. Jadi udah paham ya, bukan berarti ASI yang kurang saja yang bisa menyebabkan bayi kuning, melainkan ASI yang cukup juga bisa. Ini adalah beberapa penyebab bayi kuning. Ternyata penyebabnya banyak banget kan ya. Jadi kalau kita ragu, boleh banget nih didiskusikan dulu dengan dokter spesialis anaknya, dilihat level bilirubin di dalam darahnya, dan kita lihat apakah kita perlu sinar biru atau tidak. Balik lagi ke kuning fisiologis. Kuning fisiologis adalah kuning yang normal yang biasanya itu mulai pada bayi usia 2-3 hari. Paling sering terlihat di mata, karena mata kita itu paling putih, jadi kuningnya itu paling terlihat jelas. Ini yang seringkali membuat mama dan papa panik karena melihat mata si kecil kuning. Padahal ini normal-normal saja. Lucunya, kuning pada bayi itu biasanya bergerak dari atas ke bawah. Kuningnya itu terlihat di wajah terlebih dahulu, jadi biasanya wajah lebih kuning dibandingkan dengan dada. Dada lebih kuning dibandingkan dengan paha. Jadi terlihat seperti gradasi warna kuning, yang paling pekat kuningnya itu ada di daerah atas. Apabila level bilirubinnya itu tidak terlalu tinggi, biasanya si kecil akan terlihat kuning hanya sampai di daerah dada. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, semakin bawah terlihat kuning, semakin tinggi level bilirubin yang ada di dalam darah. Kita nggak usah bingung-bingung, silahkan dikonsultasikan aja sama dokter spesialis anaknya supaya kita tahu kapan kita harus menterapi masalah kuning ini. Solusinya adalah nomor 1, diskusi, konsul. Pokoknya jangan sampai kita panik-panik sendiri. Dokter spesialis anak kita itu ada bersama dengan kita untuk menenangkan. Jadi tanyakan saja. Kalau memang mama dan papa panik, diomongin saja, dipastikan bahwa kuningnya itu fisiologis, yaitu kuning yang normal. Jadi obatnya tinggal tunggu saja. Biasanya kuning fisiologis itu hilang kira-kira di usia 6-12 minggu, yaitu usia 1,5 sampai 3 bulan. Jadi sampai usia 3 bulan masih bisa kelihatan kuning nih. Nomor 2, timbang berat badan bayi untuk memastikan bahwa bayi kita itu sudah cukup ASINya. Timbang berat badan paling baik tanpa baju, tanpa popok, supaya kita bisa membandingkan dengan berat lahir. Nomor 3, susui bayi seperti biasa. Nggak ada masalah kok, kita tetap boleh menyusui bayi dan kita tidak perlu untuk menggantikannya dengan susu formula, meskipun kuningnya itu disebabkan karena ASI. Tadi udah sempat kita diskusikan kan ya mama papa. Nomor 4, pantau
atau warna BAB. Biasanya di hari ketiga setelah kelahiran, warna BAB itu sudah tidak hitam kehijauan, melainkan sudah mulai kuning kehijauan. Ini merupakan tanda bahwa bilirubin yang menyebabkan bayi kuning sudah keluar lewat BAB. Ini secara perlahan akan membantu untuk menurunkan level bilirubin si kecil. Nomor 5, masih banyak yang menanyakan tentang keuntungan menjemur bayi kuning. Jadi, kita tidak bisa menggantikan saran dokter untuk terapi sinar untuk mengurangi kuning pada bayi dengan menjemurnya di sinar matahari. Ditambah, saat ini kita harus mempertimbangkan juga faktor polusi. Jadi, konsultasikan ke dokter spesialis anaknya ya, apakah anak kita perlu dijemur atau tidak. Dari video ini kita sudah belajar bahwa bayi ternyata bisa saja kuning kalau nggak kekurangan ASI. Dan bayi bisa kuning sampai usia 3 bulan. Jadi mudah-mudahan video ini tadi membantu untuk menjelaskan semua tentang bayi kuning untuk mama dan papa. Kalau mama dan papa ingin belajar lebih banyak lagi tentang menyusui, boleh banget nih ikutan kelas sukses menyusui. Di sana juga kita sudah bahas tentang perawatan bayi baru lahir. Pokoknya super duper lengkap. Silahkan check out di www.happykids.id. Semangat terus mama papa.